Wihara Bahtera Bakti yang terletak di daerah Ancol, Jakarta Utara sebagai bukti peradaban Tionghoa di DKI Jakarta yang dibangun sekitar tahun 1425. Di Indonesia, selama tahun 1968 sampai 1999, perayaan Tahun Baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Ya, ini makam ya, ini makamnya Mbah Syahid Areli Datuk Kembang Ibu Neng ya. Jadi makam ini adanya sebelum ada kelenteng ya. Jadi sebelum ada kelenteng itu adalah makam dulu. Jadi Mbah Syahid ini punya putri namanya Ibu Sitiwati. Dan Ibu Sitiwati itu menikah dengan saudaranya Laksamana Cengho yang disebut dengan Sampokong yang di Semarang. Nah, jadi Sampokong dulu itu pernah singgah di sini, lalu melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Jadi adiknya yang menikah dengan putrinya Mbah ini, yaitu Ibu Sitiwati. Nah, karena menantunya Mbah itu orang dari Chinese sana, akhirnya kan banyak orang Chinese ke sini ya. Akhirnya untuk diusulkan untuk dibangun kelenteng. Akhirnya dibangunlah kelenteng. Jadi sekarang ini kan timbul pertanyaan, kenapa makam seorang muslim kok ada di dalam kelenteng? Jadi jawabannya simpel aja. Jadi sebelum ada kelenteng itu adalah makamnya. Jadi menantunya Mbah sebenarnya juga muslim ya. Mereka muslim dari Cina sana. Karena agama Konghucu itu menghormati leluhur, walaupun muslim mereka tetap dihormati gitu. Jadi Konghucu itu kan agama kepercayaan ya gitu. Wihara Bahtera Bakti ini yang dulu bernama Dabogomyo atau terkenal adalah Kelenteng Ancol ya, karena memang letaknya di daerah kawasan Ancol. Dan pada saat 1425-an wihara ini ada ya, terus sempat ditinggal oleh penduduk sekitarnya karena memang di sini ada wabah kolera. Pada saat itu kolera kan belum ada obatnya. Akhirnya mereka hijrah entah kemana ya, berpindah ke daerah-daerah lain. Akhirnya terlantar wihara ini, baru diketemukan lagi sama seorang arkeolog Belanda bernama Tusser dan Lombard itu tahun 1450. Dan wihara ini terjadi karena ada pernikahan antara Ibu Sitiwati penari ronggeng dengan Samposwisu, juru masak dari Laksamana Sampokong atau dikenal dengan Cengho. Nah, pada saat itu dermaganya Laksamana Cengho berlabuh di daerah pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya disuguhkan dengan tarian-tarian, dan salah satunya Samposwisu itu anak buah dari Laksamana Cengho tertarik dengan ronggeng penarinya. Ternyata itu bernama Ibu Sitiwati. Akhirnya mereka menetap sampai meninggalnya di wihara ini ya. Terbukti tadi kuburannya masih ada, masih kita rawat sampai sekarang, masih bagus. Dan mereka, Ibu Sitiwati adalah anak dari Mbah Syahid Areli Datuk Kembang yang di belakang itu. Begitu cerita singkatnya. Biasanya, perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung sampai 15 hari. Kita udah lama sembahyang di sini ya, kesannya kita ada kesibukan, ada rasa tak was-was gitu, semuanya lancar aja gitu. Bapak seberapa sering sih Pak sembahyang sih? Saya sih agak tiap tanggal 1 sama tanggal 15 Imlek Chinese ya, kita kesini sembahyang.
Keindahan arsitektur di Vihara Bahtara Bhakti membuat decak kagum bagi masyarakat yang ingin beribadah dan berkunjung ke vihara ini.